kerinduan para nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membahas seluruh nabi 25 yang wajib kita ketahui. Saya hanya mengambil beberapa. Kenapa kita membahas rindu? Kenapa seseorang itu bisa rindu kepada Allah? Kita akan merindukan Allah jika kita mencintainya. Makin dalam cinta kita, maka makin kuat pula rindu kita. Ketika kita merindukan Allah, kita merasakan ada yang tidak lengkap dari kita jika kita tidak bersama dengannya atau tidak dekat dengannya. Kalau kita mencintai pasangan kita, suami atau istri, maka kita tenang bila pasangan kita itu berada bersama kita. Tapi kalau jauh, kita merasa kehilangan, ada yang hilang dari saya ini. Nah, kalau kita mencintai Allah, maka kita akan merindukan kepada Allah, ingin bertemu terus, ingin selalu bersamanya. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang membuat kita lengah, membuat kita lupa kepada Allah, kita rasanya ingin kembali kepada Allah. Ya. Itulah sebabnya kita dengan sendirinya terdorong untuk selalu mendekati Allah dengan melakukan hal-hal yang membuat Allah menyukai kita. Karena tidak mungkin kita bisa melihat atau mendengar Allah, maka kita memilih melakukan hal-hal yang bisa membuat kita merasa dekat dan bersama dengan Allah. Misalnya, kita membaca Al-Quran sambil menyadari bahwa ayat-ayat yang kita baca ini adalah firman Allah yang kita rindukan. Sehingga ketika kita membaca ayat tentang perilaku alam misalnya, seperti Allah bercerita di dalam Al-Quran tentang turunnya hujan dari langit, kita merasa sedang digandeng dengan seorang bapak. Ini ilustrasi ya. Seolah-olah kita digandeng dengan seorang bapak, lalu ditunjuki, diberitahu, ini hujan turunnya dari langit. Bagaimana bisa terjadi hujan? Allah memberitahukan, aku angkat dari laut, dari permukaan bumi, kemudian aku dorong ke daratan, lalu aku turunkan sebagai bukti Allah sayang kepada kita. Nah, karena kita merasa disayangi oleh Allah, maka mudah-mudahan dengan menghayati hal-hal yang semacam ini, makin hari kita makin mencintai Allah, karena kita makin merasa berhutang budi pada Allah. Atau misalnya ketika kita melihat hujan turun dari langit, kita merasa diberitahu oleh Allah bahwa Dia menurunkan air itu untuk kesejahteraan kita manusia, agar kita bisa makan dari tanaman yang tumbuh setelah disiram hujan. Jadi melihat hujan, terasa melihat Allah dan melihat kasih sayangnya kepada kita. Saat itulah kita merasa lega, karena kerinduan kita sedikit terobati. Pada saat kita bisa merasakan kedekatan yang menimbulkan rasa nikmat batin atas terobatinya rasa rindu, kita cenderung tidak mau bergeser, khawatir rasa kedekatan itu hilang. Jadi kalau kita misalnya sedang sholat, kita merasakan dekat dengan Allah, aku merindukan Allah, mumpung aku bisa ketemu, saya berbisik-bisik dengan Allah. Nah itu kita berusaha untuk jangan cepat-cepat selesai. Supaya tidak cepat-cepat selesai bagaimana? Ya bacaannya ditambahi. Terus kalau kita masih kurang lagi, mau ketemu, aku mau minta apa saja. Allah kan punya segala sesuatu. Nah, itu. Jadi kita ketika kita merasakan kedekatan saat melaksanakan sholat, kita ingin memperpanjang bacaan agar bisa lebih lama bercakap-cakap dengan Allah. Kalaupun sholat sudah selesai, tapi kerinduan itu masih terasa kuat, kita ingin memperpanjang pertemuan dengan Allah dengan
cara sholat sunnah, atau dengan cara membaca Al-Quran, atau dengan memuji-mujinya, muji-muji Allah. Kita mengatakan Alhamdulillah, Subhanallah. Itu semua pujian yang kita sering menyebut zikir kepada Allah. Dengan pengertian semacam ini, kita bisa memahami mengapa Nabi Musa ketika ditanya oleh Allah, pertanyaannya sederhana. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Di tangan kananmu itu apa, Musa? Kalau kita ditanya oleh orang yang orang itu tidak ada hubungan emosi dengan kita ditanya, apa yang ada di tangan kananmu itu? Kita akan menjawab sesuai dengan pertanyaan, tongkat. Tongkat. Udah begitu aja. Tapi kalau yang bertanya itu orang yang kita cintai, yang kita merindukan, maka kita cenderung jawabnya tidak sesingkat itu. Karena apa? Mumpung aku bertemu dengan kekasih. Maka Nabi Musa ketika ditanya demikian, mematil kabiyamini kayak Musa. Nabi Musa menjawab. Jawabannya panjang, lebih daripada yang ditanyakan. Hiya asoi. Ini adalah tongkatku. Atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Aku bersandaran, bertelekan pada tongkat ini. Misalnya pas menggembala kambing, kemudian capek, bersandar di situ. Wa ahushu biha 'ala ghanami, dan tongkat itu juga dipakai untuk mukul-mukul daun supaya daunnya jatuh, diberikan kepada kambing. Dan masih banyak lagi kegunaan yang aku pakai dari tongkat ini. Kalau kita bertanya kepada orang yang kita tidak sayangi, ada orang yang ditanya apa itu, jawabannya panjang begini, kita bisa bilang, aku gak tanya. Pertanyaanku apa itu? Tongkat. Ya sudah, tongkat. Tapi ini jawabannya panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, ada dialog di situ. Kita rasakan, kita bayangkan seolah-olah kita Nabi Musa. Wah, betapa beruntung Nabi Musa ini. Pantesan. Dia itu kan datang ke situ itu tidak bermaksud bertemu dengan Allah. Beliau itu sedang dalam perjalanan dengan keluarganya dari Madian mau ke Mesir untuk menemui ibunya yang tinggal di Mesir, yang Nabi Musa tinggalkan beberapa tahun, lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun karena Nabi Musa meninggalkan Mesir itu karena ketakutan dikejar-kejar oleh tentaranya si Firaun akan dibunuh. Maka dia lari ke Madian, lalu dia menolong 2 orang gadis, lalu dia mendapatkan upah dari bapaknya. Nah, upahnya itu makan dan sambil ditawari untuk dijadikan menantunya. Orang yang sedang ketakutan butuh perlindungan, kok di situ dikasih makan dan diberi kesempatan untuk menikahi salah satu anaknya asal dia bekerja dulu selama 8 atau 10 tahun. Nah, ini perlindungan. Nah, setelah nikah, Nabi Musa ingin nengok ibunya. Mungkin sambil menunjukkan ibu bahwa aku sudah punya istri. Tapi di perjalanan melihat seperti ada api, seperti ada cahaya. Lalu Nabi Musa datang ke situ. Sampai di situ ternyata dia diajak berbicara oleh Allah. Itu kan luar biasa. Nah, ini baru ketemu pertama kali dengan Tuhan yang selama ini dia mengabdi. Dia mengabdi karena mertua dia adalah orang yang soleh. Mertua itu sendiri juga menyatakan bahwa insya Allah kamu akan mendapatkan aku sebagai seorang yang soleh. Nah,
dia mendapatkan didikan dari orang tua itu. Umumnya atau kebanyakan para ulama menganggap orang tua itu adalah Nabi Syuaib. Tapi ada yang mengatakan bukan Nabi Syuaib, itu orang lain gitu. Wallahu a'lam. Ya, tapi kebanyakan para ulama menceritakan bahwa orang tua itu adalah Nabi Syuaib. Artinya dia, Nabi Musa, itu dididik oleh seorang nabi selama 10 tahun lebih. Kalau dia dididik seorang nabi selama 10 tahun, 10 tahun itu dalam satu harinya belajarnya itu 24 jam. Beda dengan kalau kita kuliah. Kita kuliah itu kalau kuliah 4 tahun, kuliah 3 tahun, jam kontaknya itu sedikit, jam belajarnya pun juga sedikit. Tapi kalau belajar kehidupan itu 24 jam sehari dan tidak ada liburnya, 7/24. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Musa itu memperoleh keistimewaan dari sisi Allah yang telah memberinya kesempatan untuk bercakap-cakap secara langsung di balik tirai dengannya. Saya mengatakan Allah bercakap-cakap dengan Nabi Musa di balik tirai. Tirai itu tidak harus berupa curtain, kain begitu, tapi ada hijab, ada penghalang antara Nabi Musa dan Allah. Dari mana? Kita tahunya dari hadis. Nah, ya nanti saya kemukakan hadisnya. Dan percakapan itu langsung, meskipun di balik hijab, itu percakapannya langsung antara Allah dan Nabi Musa, langsung tanpa perantara, tanpa melalui malaikat Jibril sebagai juru bicara, tapi langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung atau dengan betul-betul berbicara. Dan kalimatnya wa kallama itu berarti yang mengajak bicara Allah, bukan Nabi Musa. Kalau kita kan biasanya kita berdoa, kita memuji Allah, itu kita yang mengajak berbicara Allah. Tapi kalau Nabi Musa ini justru Allah yang mengajak berbicara. Ayat ini kalau yang memahami orang Mu'tazilah, orang yang bukan Ahlus Sunnah, ya, orang yang lebih mengandalkan akalnya, mereka mengatakan Musa yang mengajak bicara. Tidak mungkin Allah mengajak bicara. Itu karena itu mereka membacanya bukan wa kallamallahu, tapi wa kallamallaha Musa. Kalau wa kallamallahu, Allah yang mengajak bicara, tapi kalau wa kallamallaha, Musa yang mengajak berbicara. Kita tidak mengikuti aliran itu dan kita hindari menafsirkan Al-Quran dengan akal. Percakapan secara langsung di balik tirai ini merupakan salah satu dari 3 cara Allah menyampaikan pesannya kepada manusia. Jadi Allah kalau menyampaikan pesan kepada manusia itu ada 3 cara. Ini dikemukakan oleh Allah sendiri. Mohon maaf, saya tadi mengatakan ada hadis. Bahkan ini ayat Al-Quran. Wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula. Aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha. Tidaklah Allah itu berbicara dengan seseorang kecuali satu, dengan cara memberi wahyu. Memberi wahyu ini kalau untuk tataran orang awam itu seperti inspirasi. Kalau lebih tinggi lagi, orang yang lebih dekat dengan Allah namanya ilham. Ilham itu semacam bisikan, ya, tapi Allah tidak berbisik dengan suara. Kalau ada kedengaran bisikan itu setan. Kalau ada bisikan itu kan seringkali kita mendengar, kenapa kamu bunuh dia? Aku dibisikin, bunuh dia, bunuh dia. Nah itu setan. Jadi wahyan itu tidak dengan kata-kata. Aumi wara'i hijab, atau di balik hijab. Hijab itu artinya penghalang. Ya, penghalang bisa apa saja. Atau cara yang ketiga, au yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha.
atau Allah mengutus seorang utusan atau seorang malaikat sebagai utusan, lalu malaikat itu yang menyampaikan pesan ini kepada orang yang bersangkutan atas izin Allah. Nah, yang dialami oleh Rasulullah yang mana? Rasulullah pernah mengalami yang wahyan, yang nomor 1. Ini yang menurut ceritanya para sahabat melihat Rasulullah tiba-tiba merasakan ketegangan seperti berat sekali, lalu keluarlah keringat. Lalu setelah itu Rasulullah merasa lega, menyampaikan kepada para sahabat bahwa barusan aku mendapatkan wahyu. Nah itu langsung dari itu dirasakan berat. Aumi wara hijab atau dibalik hijab. Ini Rasulullah pernah mengalaminya. Ini insya Allah yang dijalani oleh Rasulullah itu pada waktu Mi'raj. Rasulullah naik ke Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril pun tidak mengikuti di Sidratil Muntaha. Terus di situ ada komunikasi dengan Allah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menjalani dan menganjurkan umatnya melaksanakan sholat wajib setiap hari. Nah, dalam hadis yang kita baca, perintahnya itu asalnya 50 kali. Kemudian ketika mau pulang, ketemu Nabi Musa bilang nggak kuat. Lalu Nabi Muhammad SAW kembali lagi kepada Allah menawar, dikurangi 5, kurangi lagi 5. Nah ini berarti Rasulullah bertemu dengan Allah secara langsung, tapi miwarai hijab. Au yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha, atau mengutus seorang utusan, dalam hal ini malaikat. Ini juga dialami oleh Rasulullah, ya, seperti halnya pada waktu menerima wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu malaikat Jibril datang kemudian mendikte Rasulullah. Jadi tiga-tiganya ini dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahwa Allah itu berbicara dengan Nabi Musa benar. Nah, ini ada buktinya. Ada bukti dari ayat ini, surat Asy-Syura ayat 51. Percakapan langsung dengan Allah semacam ini membuat Nabi Musa merasa dekat. Gimana tidak merasa dekat? Karena percakapannya kan tidak pakai perantara. Bahkan merasa selalu bersama dengan Allah. Sehingga beliau tidak pernah takut berhadapan dengan Raja Fir'aun. Meskipun Fir'aun itu kekuasaannya itu mutlak, ya, raja yang berkekuasaan mutlak, mau nyuruh bunuh ya bunuh. Dan Nabi Musa sendiri tidak pernah membawa senjata. Saat itu senjata tajam. Nabi Musa nggak pernah bawa senjata. Tapi menang. Jadi jangan main-main kalau melawan Nabi. Nabi itu tidak membawa senjata, menang. Apalagi Nabi Muhammad itu membawa senjata. Tapi tentu konteksnya berbeda. Ya. Nah, suatu hari kerinduan Nabi Musa itu dirasakan bahwa Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah. Karena pernah bercakap-cakap secara langsung, lalu beliau ditugasi untuk membawa umatnya keluar dari Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan. Sampai di Sinai, di lembah Bukit Sinai, di situ Nabi Musa kepingin ketemu lagi dengan Allah. Maka umatnya, masyarakatnya itu dibiarkan berada di lembah situ. Nabi Musa naik. Suatu saat Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk menghadap. Wah, dipanggil oleh kekasihnya. Tentu buru-buru. Buru-burunya padahal Allah itu maksudnya memanggil Nabi Musa sambil membawa pimpinan-pimpinan dari umatnya.
kalau tidak salah waktu itu akan membawa 70 orang. 70 orang di antara dari tokoh-tokoh umatnya itu. Nah, karena Nabi Musa itu saking rindunya, beliau cepat-cepat naik bukit, umatnya atau 70 orang yang harusnya dia bawa itu ditinggal karena buru-burunya tergesa-gesa. Sampai di situ, sampai di bukit, Allah menegurnya sambil bertanya, "Wa ma a'jalaka an qaumikum wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Apa yang membuat kamu buru-buru sampai kamu meninggalkan kaummu ya Musa? Apa yang membuat kamu buru-buru ke sini sampai meninggalkan kaummu? Jawabannya, qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Tuhan, mereka nanti akan menyusul. Jadi meskipun aku buru-buru begini, kaumku nanti akan ke sini. Mereka akan menyusul. Aku sudah kasih tahu. Terus, aku buru-buru ini karena ingin engkau ridho kepadaku. Ridho itu apa? Ridho itu kan senang dan puas. Jadi kalau kita ingin orang ibu kita misalnya, supaya ibu kita itu senang dan puas pada kita, kalau dipanggil, Muhammad, labbaik, ya ibu, terus langsung datang. Itu tanda cinta dan sayang dari seorang anak kepada ibunya. Ini yang memanggil Allah. Bagaimana nggak gugup, kepengen cepat-cepat. Nah, itu sampai ditegur oleh Allah. Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa. Dijawab, qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Litardo, agar engkau ridho kepada. Meskipun Nabi Musa sudah bisa berkomunikasi secara langsung dengan Allah, beliau masih belum puas melepaskan rindunya kepada Allah. Jadi ketika bercakap-cakap dengan Allah, dia minta lebih dari itu, saking rindunya. Apa permintaannya? Ingin melihat Allah secara langsung. Allah, boleh enggak aku melihat secara langsung? Ini kan percakapannya kan di balik hijab. Ini dialognya. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika Musa datang ke tempat perjanjian itu dan Tuhannya mengajaknya berbicara, Nabi Musa mengatakan, qala rabbi arini anzur ilaik. Rabbi, Tuhan, arini, tunjukilah aku supaya aku bisa melihat engkau. Jadi dia ingin melihat dengan mata kepala. Qala lan tarani, nggak bisa kamu melihat aku. Kok nggak bisa? Nggak bisa itu karena Allah memang tidak bisa dilihat, atau kita yang tidak bisa melihat. Jadi kalau lan tarani, kamu tidak akan bisa melihat aku. Nah, tidak bisa melihat itu apakah karena karakternya Allah yang tidak bisa dilihat? Coba deh, kita ini di depan kita ini kan ada oksigen, ada nitrogen, ada ozon dan sebagainya. Tapi kita nggak melihat. Nah, apakah gas itu yang mempunyai karakter tidak bisa dilihat, atau mata kita yang tidak mempunyai kemampuan melihat? Gitu kan? Tentu Allah bukan seperti gas, karena gas itu ciptaan Allah dan Allah tidak mungkin sama dengan ciptaannya. Nah, saya hanya memberikan perumpamaan. Gas saja kita tidak bisa melihat. Nah, nanti kalau kita membahas gas, ya karena gas itu kan kecil, lembut, molekulnya itu kecil sekali dan dia bergerak-gerak terus. Kalau bergerak-gerak terus, kita nggak bisa melihat. Tapi untuk Allah bukan begitu. Karena Allah itu bukan substance, bukan benda. Kita tidak bisa melihat Allah karena kita hidup di suatu dimensi yang di dalam dimensi itu kita tidak punya akses ke luar dimensi.
Contohnya, kita sekarang hidup di alam dunia. Alam akhirat sudah ada apa belum? Sudah. Mungkin ada di depan kita. Mungkin ada di depan kita. Kok mungkin ada di depan kita? Iya, karena Rasulullah kan pernah mengatakan, waktu itu Rasulullah berada di mimbar masjid, dan rumah Rasulullah itu kan yang sekarang jadi kuburan. Kalau kita pernah ke Masjid Madinah, antara mimbar dan kuburannya Rasulullah itu kan dekat sekali. Rasulullah mengatakan, antara mimbarku ini dan rumahku ada raudhah, kebun atau ada taman di surga. Itu berarti berhimpitan, coexistent, ya, sama-sama ada. Cuma para sahabat tidak bisa melihat taman di surga itu karena dimensinya beda. Dimensi ruangnya para sahabat itu di alam dunia, surga itu dimensinya ada di alam akhirat. Beda dimensi saja kita sudah tidak bisa melihat begitu. Kok Rasulullah bisa? Rasulullah diberi keistimewaan saat itu penghalang antara alam dunia dan alam akhirat itu dibuka sehingga Rasulullah bisa melihat. Nah, kembali kepada Nabi Musa. Lantaroni, tidak akan, ya, pakai tidak akan karena kata-katanya lan. Tidak akan kamu bisa melihat aku. Begini aja deh. Kamu lihat gunung itu. Walakin anzur ila jabal. Lihat gunung itu. Fa in istaqarra makana. Kalau gunung itu tetap tinggal di tempatnya, fasawfa tarani. Kamu akan melihat aku. Jadi Nabi Musa suruh melihat bukit yang berdekatan dengan situ. Lihat itu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah menjadi jelas di gunung itu atau di bukit itu, menjadi jelas. Kita jangan salah paham. Menjadi jelas itu tidak harus berarti Allah terus muncul di atas bukit. Enggak, bukan. Kalau Allah muncul di atas bukit berarti Allah lebih kecil daripada bukit itu. Dan Allah membutuhkan tempat. Dan Allah ada batasannya karena ada bodinya. Enggak, bukan begitu. Ketika menjadi jelas, ya, falamma tajalla rabbuh, ketika Tuhannya itu menjadi jelas, menjadi kelihatan, bukan kelihatan, menjadi jelas gitu aja lah enaknya. Karena jalla itu artinya jelas. Ja'alahu dakka, gunung itu dibuat oleh Allah menjadi luluh. Jadi bukan dakka itu lebih artinya ya di sini diartikan hancur luluh. Ketika Nabi Musa melihat, gunung sebesar itu bisa tiba-tiba luluh dengan getaran-getaran. Ini yang menggerakkan, yang bisa meluluhkan ini pasti mempunyai power, mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nah, dengan melihat itu Nabi Musa menjadi ketakutan. Nah, ketakutan itu membuat Nabi Musa menjadi pingsan. Gitu. Menjadi pingsan. Kalau kita ketakutan yang dahsyat, itu kan bisa menjadi pingsan. Jadi ketika kekuasaan Allah itu tampak di pergerakan gunung itu, di hancur luluhnya gunung itu, muncul rasa takut pada Nabi Musa. Wa kharra Musa sa'iqa, tersungkur dia pingsan. Falamma afaqa qala subhanak. Ketika Nabi Musa itu sadarkan kembali, dia memuji Allah subhanak, maha suci engkau Allah. Ya deh, aku tidak bisa, memang kau maha suci. Tubtu ilaik, aku mohon ampun, aku bertaubat kepadamu Allah. Wa ana awalul mu'minin, dan aku adalah orang yang pertama kali mengimani engkau Allah. Ya, jadi kerinduan Nabi Musa karena diajak berbicara itu merasa dekat, lalu kepingin lebih dekat lagi dengan cara melihat dengan mata kepala. Ya.
Itu ini kerinduan Nabi Musa. Coba kita lihat kerinduan Nabi Yusuf. Berbeda dengan Nabi Musa, Nabi Yusuf memuncak rasa rindunya kepada Allah justru pada saat beliau telah terbebas dari segala kesengsaraan dan sedang menikmati kemuliaan. Seringkali kita ini kalau terutama ketika kita masih muda, bahkan sudah berkeluarga tapi masih muda, kalau kita ini lagi senang, kita tidak menyapa ibu kita, bapak kita, nggak pernah berkunjung. Tapi kalau suatu saat itu kita sedang bersedih, sedang menghadapi masalah, kita telepon terus bapak ibu kita datengin, kita curhat. Jadi datangnya kepada bapak ibu ketika menghadapi kesulitan, apakah itu rindu? Bukan. Kalau ada orang datang karena sedang mengalami kesulitan, itu bukan kerinduan, itu cengeng, ingin minta bantuan dan sebagainya. Nah, kalau kita rindu kepada Allah, bukan pada saat kita sedang sengsara. Kalau ada orang mendekatkan diri kepada Allah, kenapa? Iya, dia bisnisnya lagi sulit, dia banyak mendekat kepada Allah, rajin sholat duha, katanya kalau rajin sholat duha rezekinya dipermudah. Terus dia bersedekah, katanya kalau sedekah 1 nanti bisa dapat 10. Oh, itu bukan rindu, itu egois ya, untuk kepentingan diri sendiri. Jadi kerinduan yang asli itu tidak pada saat menghadapi kesulitan, tapi justru kita sedang menghadapi kesenangan. Nah, Nabi Yusuf ini ketika beliau itu dalam keadaan sedih, susah, sulit, dia tidak pernah mengeluh kepada Allah. Dan tidak lalu terus berusaha mendekat-dekat dengan minta bantuan, itu enggak. Tapi justru ketika Nabi Yusuf itu menjadi orang yang mulia, beliau ingin dekat dengan Allah. Ingin dekat sampai ingatnya itu, aku bisanya dekat kalau aku sudah mati. Jadi kerinduannya itu dikaitkan dengan kematian. Dikaitkan dengan kematian itu bukan berarti minta mati. Tidak berarti minta mati. Ya, jadi kerinduan Nabi Yusuf kepada Allah itu justru memuncak ketika beliau terbebas dari segala kesengsaraan dan ketika sedang menikmati kemuliaan. Mulai dari kecil Nabi Yusuf itu telah mengenal Allah. Jadi misalnya rindu kan harus ada cinta. Adanya cinta itu kan harus kita kenal. Nah, Nabi Yusuf itu mengenal dengan Allah itu mulai kecil. Kenapa bisa begitu? Ya, dia kan anaknya seorang nabi, Nabi Yakub. Nah, Musa dari kecil, Nabi Yusuf dari kecil itulah telah mengenal Allah sebagai Tuhan yang menciptakannya dan yang mengatur kehidupannya, sehingga ketika beliau masih kecil mengalami kesengsaraan, bahkan di waktu remaja juga dia selalu menyadari bahwa Allah mengetahui apapun yang ia sedang alami. Nah, waktu kecil ayahnya Nabi Yakub itu memperkenalkan Tuhan kepada Nabi Yusuf kecil ketika beliau bercerita tentang mimpinya melihat matahari, bulan, dan 11 bintang. Bapaknya mengatakan bahwa, oh, itu artinya Allah telah memilihmu. Kamu akan menguasai ilmu tentang arti mimpi. Nah, karena Nabi Yakub itu dikenal sebagai seorang yang mempunyai ilmu mimpi seseorang. Aku mimpi ini artinya apa? Mimpi ini artinya apa? Itu Nabi Yakub punya keahlian. Tentu untuk kita tidak selalu mimpi kita itu bisa ditafsirkan seperti Nabi Yakub itu, dan kita juga tidak mempunyai ilmunya. Kalau kita tidak punya ilmunya, ya nggak usah kita nafsir-nafsirkan, nanti bisa salah. Ketika Nabi Yusuf kecil lapor kepada ayahnya bahwa dia mimpi melihat 11 bintang, matahari,
matahari dan bulan. Nabi Yakub mengatakan, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Itulah Tuhanmu telah memilih engkau, dan Tuhanmu akan mengajari engkau tentang arti mimpi. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub, dan itu artinya Allah akan memberi kenikmatan kepadamu dan kepada seluruh keluarga Yakub. Ini berarti kan mimpi itu nanti artinya atau implementasinya sampai dengan akhir hayat, karena dikatakan bahwa Allah akan memberi dia ilmu mimpi, ilmu tentang arti mimpi. Dia masih kecil, berarti nanti dia akan belajar itu, dan Allah akan memberikan kenikmatan kepada dia dan juga kepada keluarga Yakub. Oh, berarti suatu saat aku akan mendapatkan kenikmatan itu. Jadi ketika Nabi Yusuf itu menderita dengan bermacam-macam penderitaan itu, dia selalu ingat, ini sementara, nanti ada kok kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Jadi melihatnya itu ke depan. Nah, setelah itu Nabi Yusuf mengalami bermacam-macam kesengsaraan setelah mimpi itu. Tapi beliau tabah, karena selalu menyadari bahwa semua kejadian tidak lepas dari pengaturan Allah, yang pada akhirnya beliau akan memperoleh kemuliaan sesuai dengan mimpinya tadi. Kesengsaraan itu mulai dengan dimasukkannya Yusuf kecil ke dalam sumur di tengah-tengah padang pasir oleh kakak-kakaknya sendiri. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb. Ketika kakak-kakaknya itu pergi mengajak Yusuf dan mereka sepakat, ajma'u itu artinya mereka sepakat untuk memasukkan Yusuf ke sumur, wa auhayna ilaih. Nah, Allah memberi ilham. Ini kata-katanya bahasa Arab, wa auhayna, kami beri wahyu. Allah menggunakan kata wahyu itu yang kita menerjemahkannya bermacam-macam. Karena Nabi Yusuf waktu masih kecil kan belum jadi nabi. Nah, sedangkan kalau wahyu itu diberikan kepada nabi. Lalu para ulama dia mengatakan, oh kalau begitu ini ilham. Wallahu alam. Tapi Allah sendiri menggunakan kata wahyu. Allah menggunakan kata wahyu. Wa wahayna ilaih. Aku beri wahyu dia. La tunabbi'annahum bi amrihim hadza. Kamu nanti akan menceritakan kepada mereka, kakak-kakak kamu itu tentang kejadian ini. Artinya suatu saat kan akan ketemu dengan kakak-kakaknya, akan ketemu dan bisa memberitahukan bahwa oh ini loh kak, arti mimpiku yang dulu itu, artinya kejadian ini gitu. Wahum la yashurun, dan mereka tidak menyadari. Dari wahyu tersebut Yusuf kecil sudah memperoleh informasi dari Allah bahwa suatu waktu akan ada momentum saat beliau menceritakan kembali kejadian itu. Wahyu itu sekaligus memberinya rasa dekat dengan Allah. Tapi beliau tidak mengeluh kepada Allah yang beliau rasakan kedekatannya. Meskipun dekat, tapi dia tidak mengeluh. Nah, kesengsaraan Nabi Yusuf berlanjut dengan dia ditemukan oleh musafir, orang yang sedang berkelana, yang berpergian jauh. Lalu karena orang itu orang Mesir, jadi bawa ke Mesir. Sampai di Mesir dijual. Nah, saat itu kan ada perbudakan. Kalau seseorang dijual lalu dibeli oleh orang, itu dia akan diperlakukan sebagai budak. Wah, anak kecil ini jadikan budak. Tapi beliau beruntung karena yang membelinya, dia dijual, kemudian yang membelinya itu seorang pejabat tinggi di kerajaan Mesir yang memperlakukannya sebagai anak angkat. Jadi tidak dianggap sebagai budak. Tapi nasibnya memburuk lagi ketika beliau diancam akan dipenjara. Ketika dia diajak oleh si ibu angkatnya itu untuk berselingkuh, beliau tidak mau. Karena tidak mau diancam oleh ibu tadi, aku akan memasukkan kamu ke penjara. Jadi orang yang berkuasa itu suka begitu. Karena sok kuasa, dia tidak suka kepada seseorang, jeblosin ke penjara. Jeblosin supaya kapok. Nah, kalau zaman sekarang itu ya jeblosin biar dia tidak bisa mempengaruhi orang lain. Jeblosin supaya dia tidak bisa
mengumpulkan massa lebih banyak lagi, jeblosin supaya dia tidak mengganggu kekuasaan saya dan sebagainya. Nah, Nabi Yusuf itu nasibnya memburuk lagi ketika beliau diancam akan dipenjara jika tidak mau menuruti keinginan ibu angkatnya untuk berbuat serong. Meskipun di bawah ancaman akan dipenjara, beliau tetap merasakan kedekatannya dengan Allah. Buktinya apa? Ketika wanita itu bilang, aku akan penjarakan dia kalau dia tidak mau taat, tidak mau menuruti ajakanku. Nabi Yusuf tidak merespon, tidak menjawab kepada wanita itu. Dia malah komunikasinya dengan Allah. Ya, coba kalimatnya. Ya, memang wanita itu bilang, memang aku yang mengajak, tapi kalau dia tidak mau menuruti keinginanku, aku akan penjara. Nabi Yusuf tidak menjawab wanita itu, tapi berbicara dengan Allah. Qala rabbis sijnu ahabbu ilai. Tuhan, aku lebih suka di penjara. Mimma yad'unani ilai, daripada aku nuruti permintaan mereka. Kalau aku nuruti mereka, aku sesat. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalau aku menuruti ajakan wanita itu, aku tentu menjadi orang yang bodoh karena aku menyengsarakan hidupku sendiri, nanti akan masuk neraka. Jadi lebih dekat dengan Allah yang tidak kelihatan daripada wanita yang mengancam-ngancam itu. Dari kejadian-kejadian tersebut kita bisa memahami bahwa Nabi Yusuf sama sekali tidak mengeluh atas berbagai penderitaan yang dialaminya, karena beliau tenggelam dalam indahnya cinta kepada Allah. Cintanya begitu mendalam sehingga beliau menyatakan rindunya kepada Allah justru pada saat jaya-jayanya, setelah beliau diangkat menjadi pejabat tinggi kepercayaan raja. Nah, ketika dia di penjara, terus raja mimpi, kemudian ternyata yang bisa menerangkan mimpinya itu hanya Nabi Yusuf. Panggil dia, aku akan rehabilitasi dia. Wa qala al-maliku tuni bi astakhlisuhu li nafsi. Panggil, aku akan merehabilitasi dia. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Setelah bercakap-cakap, raja nangkep, memahami bahwa ini orang baik, orang yang jujur dan tangguh. Terus langsung, kamu sekarang menjadi orang kepercayaanku dan orang yang menduduki ke posisi yang kuat. Nah, kebahagiaan Nabi Yusuf itu memuncak pada saat memuncak lagi. Itu masih belum memuncak. Setelah beliau menjadi pejabat, dia ada kakak-kakaknya datang untuk membeli gandum. Terus singkat cerita, akhirnya semua saudara-saudaranya didatangkan, bahkan bapak ibunya juga. Bapak ibunya didatangkan ke Mesir. Nah, itu kebahagiaan Nabi Yusuf memuncak pada saat bapak, ibu, dan semua saudaranya bisa berkumpul kembali dan saling memaafkan. Justru pada saat yang sangat berbahagia ini, Nabi Yusuf menyatakan kerinduannya kepada Allah. Dia mengatakan, Rabbi, qad ataitani minal mulk. Tuhan, Engkau telah memberi aku kekuasaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan Engkau memberi aku ilmu tentang arti mimpi. Fatiras samawati wal ardh, wahai yang menciptakan langit dan bumi, anta waliyyi, Engkaulah pelindungku. Dia merasa dilindungi mulai dari kecil, meskipun dibuang ke sumur dan sebagainya. Anta waliyyi, Engkau adalah pelindungku, kekasihku, fit dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, tawaffani muslimah walhiqni bis shalihin. Nanti kalau Engkau mewafatkan aku, tolong wafatkan aku dalam keadaan tunduk patuh kepadamu, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Jadi rasa rindunya itu lalu, ini kalau aku nanti di akhirat, aku kepingin bisa menikmati kerinduan kepada Allah. Dari kisah Nabi Yusuf ini bisa kita ambil pelajaran bahwa rindu kepada Allah pada saat bahagia adalah rindu yang jujur dan yang sebenarnya. Jika seseorang menyatakan rindunya kepada Allah pada saat mengalami kesengsaraan,
rindunya tersebut bisa dipertanyakan. Mana yang benar? Dipertanyakan begini, mana yang benar? Apakah dia betul-betul ingin bertemu dengan Allah atau ingin menghindari kesengsaraan yang sedang dihadapi? Itu orang yang mendekati kepada Allah ketika sengsara, nanti kalau kesengsaraannya hilang, lupa itu kepada Allah. Karena apa? Mendekatkannya kepada Allah itu kan dalam rangka mendapatkan apa, menghilangkan kesengsaraan. Kalau kesengsaraannya sudah hilang, dia sudah nggak punya kepentingan lagi dengan Allah. Karena nggak punya kepentingan, dia lupa kepada Allah. Sedikit lagi, sedangkan kerinduan Nabi Muhammad itu tercermin dalam doanya. Berarti sering sekali Rasulullah itu menyatakan rindunya kepada Allah. Kalau berdoa dan sholatnya saja sampai kakinya membengkak atau pecah-pecah. Itu kan saking rindunya kepada Allah. Dia tidak mau lepas dari berbincang-bincang dengan Allah. Nah, terus ketika berdoa juga diungkapkan itu kerinduan itu. Ini doanya panjang. Saya ambil pendek yang relevan dengan kerinduan. Wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut. Tuhan, aku minta kepadamu kesejukan setelah mati. Jadi nanti kalau aku mati dalam kesejukan. Sebagaimana kita ketahui kan Rasulullah itu sengsara mulai dari kecil, tidak ada bapaknya, kemudian tidak ada ibunya, kemudian dia bekerja dengan gaji yang kecil sebagai penggembala kambing. Terus setelah jadi nabi dia dimusuhi orang dan sebagainya. Nah, itu terus kemudian perang. Nah, beliau ingin setelah mati justru kesejukan itu datang. Wa as'aluka ladzatan nadhri ila wajhik, dan aku mohon kepadamu rasa lezatnya melihat engkau Allah. Jadi karena orang rindu itu kalau melihat ketemu gitu kan senang. Wa syauqa ila liqa'ik, dan aku mohon kerinduanku ini tetap ada untuk bertemu denganmu. Rindu kok dijaga terus gitu. Iya, karena dengan kerinduan itu ada kenikmatan. Kalau nggak ada kerinduan nggak ada kenikmatan. Ya. Fi ghairi dharra'in mudirrah, ya, tanpa ada kesulitan yang merepotkan, wala fitnati mudillih, dan tidak ada kekacauan, wala fitnatin mudillatin. Terus Allahumma rabbana bizinatil iman, Tuhan dengan perhiasan atau dengan indahnya iman, waj'alna hudatan muhtadin, jadikanlah kami ini yang memberi petunjuk dan yang menerima petunjuk. Karena begitu kuat rindunya kepada Allah, maka pada saat beliau Nabi Muhammad SAW ditawari oleh Allah. Jadi pada waktu Nabi Muhammad itu umur 63 kalau dihitung dengan tahun Hijriah, tapi kalau dihitung dengan tahun Masehi, tahun matahari, itu hanya 61. Jadi, kalau kita biasanya kan menghitungnya Januari Februari, itu umur kita dengan itu. Kalau dengan ukuran itu Rasulullah wafat umur 61. Ya. Sebelum Rasulullah wafat itu Rasulullah disodori alternatif, milih mana? Kamu hidup lebih lama atau kamu meninggal ketemu dengan Tuhanmu? Coba, tawaran kok begitu. Hidup lebih lama atau meninggal berjumpa dengan Allah. Nah, ini kalau orang zaman sekarang ini, saya duga kok milih umurnya tambahin. Ya mungkin maksudnya baik. Kalau umurku tambah panjang, kan aku bisa ibadah lebih banyak. Dan kalau aku umurku lebih panjang, kan aku bisa membuktikan bahwa aku sudah meninggalkan maksiat-maksiat yang dulu zaman jahiliyah saya lakukan. Begitu. Tapi Rasulullah ketika ditawari itu, beliau kemukakan di waktu khutbah. Di waktu khutbah, tapi beliau mengatakannya tidak tentang dirinya sendiri. Innallaha khayyara 'abdan baina dunya wa baina ma 'indah. Allah memberi tawaran kepada seorang hamba. Dia pakai seorang hamba. Seorang hamba itu kan tidak definit, tidak jelas siapa orangnya. Nah, kalau dalam bahasa
Arab ini nakirah. Kalau bahasa Inggris itu indefinite, yang tidak tertentu orangnya. Jadi sesungguhnya Allah memberi pilihan kepada seorang hamba. Pilihannya baina dunya wa baina ma indah, antara dunia dan apa yang ada di sisinya. Nah, ini kira-kira antara hidup lebih lama lagi di dunia atau meninggal kemudian hanya ketemu dengan Allah. Fakhtara ma indallah. Kemudian hamba itu memilih yang di sisi Allah saja. Wah, Rasulullah berkhutbah semacam itu, yang nangkep dengan benar, yang pas itu hanya satu orang, Abu Bakar. Abu Bakar ini kan temannya Nabi Muhammad mulai dari kecil, teman main. Berdagang juga mereka berdua, kemana-mana berdua, sampai hijrah juga berdua. Itu Abu Bakar itu yang sangat akrab. Maka begitu mendengar cerita Rasulullah, seorang Allah menawari seorang hamba, langsung dia nangis itu. Jadi Abu Bakar itu dengan serta-merta menangis setelah mendengar apa yang diceritakan oleh Rasulullah. Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri itu duduk di sebelah Abu Bakar. Dia melihat, ngapain orang tua ini menangis? Rasulullah cerita begitu kan biasa. Apa yang membuat orang tua ini menangis? Lalu Abu Bakar menjelaskan bahwa kamu nggak tahu, yang ditawari oleh Allah itu, hamba yang dimaksud itu dia sendiri. Kalau itu dia sendiri kan berarti sebentar lagi Rasulullah wafat, kita akan kehilangan Rasulullah. Wah, terus Abu Sa'id ikut nangis. Ya Allah, kita akan ditinggalkan. Jadi umur masih muda. Coba Anas bin Malik itu cerita bahwa waktu Rasulullah wafat itu ubannya itu belum banyak. Dia nanti hadisnya akan saya kemukakan ya. Sebelum itu, tidak lama setelah khutbah Rasulullah itu, Rasulullah sakit, dan di sakitnya itu kata-kata yang keluar itu Allahumma rafiqal a'la, Allahumma rafiqal a'la. Wahai Allah, aku ingin bertemu dengan kekasih yang maha tinggi. Aku ingin bertemu dengan kekasih yang maha tinggi. Terus kemudian beliau wafat. Di tengah kerinduannya itu, di pangkuannya istrinya Ibu Aisyah. Padahal saat itu adalah masa jaya-jayanya Rasulullah. Setelah menundukkan musuh-musuh beliau di Makkah, di Taif, dan di daerah-daerah utara Madinah. Jadi perang, menang, jaya. Ketika menang perang berkali-kali, para istrinya itu merasa bahwa kita ini kan seperti istri raja ya. Istri raja kan pada punya perhiasan, kok kita nggak punya ya. Lalu terus disampaikan kepada Rasulullah tersinggung tapi tidak bisa jawab. Jadi diem aja tapi bingung. Di tengah kebingungannya Umar datang. Wah, ini kenapa ini ada ketegangan begini? Rasulullah bilang, ini loh. Rasulullah belum cerita. Terus kenapa Umar kok kamu tertawa-tertawa? Iya nih Rasulullah, aku nih meninggalkan rumah, istriku minta perhiasan. Karena minta macam-macam, aku pukul aja tengkuknya. Tentu dipukul pelan ya. Terus Rasulullah tertawa itu bilang, ini para istriku sedang minta itu. Umar dibilang begitu. Salah satu anaknya dia kan menjadi istri Rasulullah, yang namanya Hafsah. Nah, Hafsah itu anak Umar. Lalu Umar minta izin, Rasulullah boleh nggak aku pukul tengkuknya Hafsah? Ya meskipun itu adanya, tapi kan istri Rasulullah. Rasulullah bilang, jangan. Itu karena kemenangan demi kemenangan itu, para istri merasa seperti istri raja. Lalu turun ayat, tawari istrimu milik dunia, oke, aku kasih apa permintaanmu, tapi habis itu aku cerai dengan baik-baik. Atau kalau kamu memang kepengen
selalu bersama Allah dan Rasulnya, ya Allah akan menjanjikan kamu pahala yang besar. Mereka panggil satu persatu, ayat itu disampaikan, terus masing-masing menjawab, aku memilih Allah dan Rasulnya. Nah itu kan saat jaya-jayanya Rasulullah sampai seperti itu. Lalu umurnya berapa itu digambarkan oleh Anas bin Malik. Anas itu seorang yang pernah melayani Rasulullah selama 10 tahun. Dia mengatakan karena Rasulullah itu tidak tinggi sekali dan tidak pendek. Rasulullah itu tidak putih banget, tapi juga tidak kecoklat-coklatan banget. Rasulullah itu wala bil ja'dil qatat. Beliau itu tidak keriting dan juga tidak lurus rambutnya. Terus Allah mengutus Rasulullah itu pada waktu umurnya 40 tahun. Lalu beliau tinggal di Mekah 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Ini kata-kata Anas ya, yang kebanyakan kita mempelajari sejarah. Rasulullah tinggal sebagai Nabi, tinggal di Makkah itu 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Nah, poin saya yang lebih relevan, wa tawaffahullahu ala ra'si sittina sana. Rasulullah diwafatkan oleh Allah pada umur kepala 6. Umur kepala 6. Dia tidak menyebut 60 berapa. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda. Di kepalanya dan di janggutnya belum ada 20 uban. Dia masih muda, gimana nggak muda? Rasulullah kan masih memimpin perang. Memimpin perang, dan perang saat itu kan keras. Karena perangnya itu fisik, pakai pedang, pakai tombak. Ya. Jadi justru kerinduan itu yang murni adalah saat kita itu sedang senang, karena tidak ada kepentingan kita. Tapi kita justru bersyukur kepada Allah, kita telah banyak diberi karunia. Karena kita banyak diberi karunia, lalu kita mencintai Allah. Cinta itu menghasilkan rindu. Nah, ringkasnya pembahasan kita bahwa kerinduan itu mendorong Nabi Musa untuk cepat-cepat menemui Allah ketika dipanggil sampai meninggalkan kaumnya. Kerinduan Nabi Yusuf makin kuat pada saat beliau itu memperoleh kekuasaan dan setelah semua penderitaannya berlalu. Nabi Muhammad merindukan Allah setiap saat dan ingin bertemu dengannya, terutama saat ditawari untuk memilih antara hidup lebih lama atau bertemu dengan Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesejukan hidup setelah kematian. Kita akan hidup kembali di alam akhirat. Dan saat itu mudah-mudahan Allah memberi kita kehidupan yang sejuk, yang tenang, yang nikmat. Dan juga mendapatkan kenikmatan memandang Allah. Dan bisa melepaskan kerinduan kita dengan Allah. Amin.